Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili memasuki tempat pelatihan yang kedua, yaitu reruntuhan angker. Di sana dia bertemu dengan murid baru terkuat di penerimaan sebelumnya. Murid itu bernama Murongyu. Seorang murid berkata kepada Murongyu, "Kami semua sudah menanti-nanti ingin bertemu denganmu. Kami semua sangat menghormatimu. Akan tetapi, ada seorang murid baru yang tidak sopan terhadap kakak senior." Si Nili ini bilang, kalau kakak senior cuma seorang cecunguk. Dia juga bilang, ingin menghajar kakak habis-habisan. Kami tidak terima atas ucapan itu. Itu sebabnya kami berselisih. Tetapi kekuatan kami tidak sebanding dengannya. Murongyu menanyakan ke Nili, apakah itu benar? Sambil dia memberikan tekanan kepada Nili. Tempat Nili berpijak sampai hancur. Nili merasa, cuma dengan auranya saja, seluruh tubuhku tertekan. Sialan. Para bajingan ini sengaja mencari perhatian. Mereka sengaja memfitnahku untuk menyingkirkanku. Nili berkata, Murongyu, apa kau percaya dengan omongan mereka? Murongyu menjawab, maksudmu, apa mereka memfitnahmu? Murongyu kembali memberikan tekanan ke Nili. Nili bergumam, kalau Murongyu ini tidak mendengarkan sama sekali. Nili menjadi marah. Dia mengepalkan tangannya. Nili berpikir, dia pasti takut melawanku. Kalau aku sudah mencapai alam Heavenly Pit. Makanya, dia menyingkirkanku sebelum aku mencapai alam Heavenly Pit. Dasar pengecut. Nili sangat marah sambil dia menahan tekanan dari Murongyu. Murongyu berkata, sepertinya kau percaya diri. Kalau begitu, hari ini aku akan memberikanmu pelajaran yang layak. Kalau kau ingin tinggal di perguruan Sky Soul, maka kau harus belajar menghormati para seniormu terlebih dahulu. Murongyu menggertak Nili. Dia memberikan serangan ke arah Nili. Serangan itu berbahaya bagi Nili. Dengan cepat, Nili mempersiapkan serangannya. Dia mengeluarkan semburan yin yang. Murongyu ingat kalau teknik itu digunakan oleh Nili untuk berburu. Dia merasa radiusnya cukup besar. Pantas saja, dia bisa membunuh lebih banyak daripada aku. Aku tidak boleh membiarkan ini. Serangan pun kembali diberikan oleh Murongyu. Serangan itu membelah ledakan semburan yin yang. Nili kembali merasakan bahaya dari serangan tersebut. Serangan itu mencapai tempat Nili berpijak dan menghancurkan tempat Nili berpijak. Para murid terkejut. Mereka berpendapat Nili itu bisa mati. Tapi Tuan Buddha Huang tidak bilang pada kita untuk membunuhnya. Seseorang bertanya, memangnya siapa Tuan Buddha Huang? Berpindah ke Nili. Terlihat Nili berhasil menghindari serangan Murongyu. Dia keluar dari ledakan tersebut. Tampaknya Nili terkena serangan yang diberikan oleh Murongyu. Lengannya terluka. Nili pun memegang lengannya yang terluka. Dia menatap ke arah Murongyu. Murongyu mengeluarkan kekuatannya dan menarik kantong perburuan Nili. Kantong itu pun terbang ke arah Murongyu dan diambil oleh Murongyu. Dia berkata, ternyata kekuatanmu biasa-biasa saja. Kau juga belum mencapai alam Heavenly Pit. Tapi kau menggunakan metode curang untuk mengumpulkan sisik jiwa sebanyak ini. Nili menjawab, curang? Murongyu berkata, kau tidak berhak memiliki sisik naga ini. Jadi aku akan menyitanya. Nili menjadi sangat marah karena hal tersebut. Murongyu kembali berkata, adik seperguruan, kelihatannya kau tidak puas. Tapi siapa yang peduli? Sekarang aku yakin kau sudah belajar menghormati seniormu. Kalau tidak, niat baik seniormu untuk memberimu pelajaran bakalan sia-sia. Murongyu mengulurkan tangannya. Hal itu membuat Nili siaga. Tiba-tiba, serangan telapak tangan menuju ke arah Nili. Serangan itu menghancurkan area di sekitar tempat Nili berdiri. Murongyu menggenggam tangannya. Dia memandangi tempat tersebut. Dia melihat ke arah lubang bekas serangan yang dia lakukan dan berkata, sepertinya meleset. Murongyu merasa barusan Nili kembali menjadi normal. Atau mungkin dia bergabung dengan roh iblis lain. Tapi bagaimana seseorang bisa bergabung dengan dua roh iblis sekaligus? Murongyu terbang melihat sekitar. Dia berkata, Nili itu pasti menggunakan teknik kamuflase. Tunggu saja, aku pasti akan menemukanmu. Berpindah ke sebuah reruntuhan. Terkumpul sebuah titik bayangan. Seseorang yang tidak terlihat bergumam. Di kehidupanku sebelumnya, aku membutuhkan ratusan tahun untuk mencapai alam Heavenly Pit. Tapi kali ini aku hanya butuh setahun lebih untuk mencapai alam Heavenly Pit.
Tapi sayangnya, itu masih belum cukup cepat. Ditambah lagi, aku tidak bisa mengandalkan takdirku sendiri. Di alam reruntuhan drakonik, untuk meningkatkan kecepatan kultivasi, hal yang paling penting adalah sumber daya. Seberapa keras atau seberapa berbakat dirimu, namun itu masih kalah penting dibandingkan dengan batu spiritual. Itu sebabnya, banyak musuh di sekitar pasti akan berusaha keras demi mendapatkan sumber daya itu. Kalau kau tidak memiliki kekuatan, kau tak akan bisa melindungi harga dirimu sendiri. Murongyu, yang terus-menerus mencari Nili, akhirnya berhenti. Dia berpikir, apa Nili menghilang? Atau mungkin dia sudah menggunakan semacam teknik ruang untuk melarikan diri. Seorang murid berkata, "Yah, dia sudah kabur. Dia pasti belum jauh. Kita pasti bisa mengejarnya, Kak Murong." Murongyu memalingkan mukanya dan menghampiri murid tersebut. Kemudian, Murongyu memberikan pukulan ke bagian perut murid tersebut. Murid itu merasa kesakitan. Dia terus memegang perutnya, kemudian jatuh. Murongyu berkata, "Aku memang tidak suka bocah itu, tapi aku tidak suka dimanfaatkan oleh orang lain." Murid itu menjadi marah ke Murongyu. Dia menatap Murongyu dengan penuh amarah. Murongyu yang melihat hal tersebut bertanya, "Kau berani menatapku seperti itu?" Kemudian Murongyu menendangnya hingga terjatuh dan menginjak-injak kepalanya sambil berkata, "Kau harus menjaga sikapmu saat kau bertemu dengan seseorang yang lebih kuat dibandingkan denganmu. Paham?" Murid itu menjawab, "Kak Senior Murongyu, aku minta maaf." Mendengar permintaan maafnya, Murongyu menjadi lebih senang. Dia mengambil hasil buruan murid tersebut dan meremehkannya. "Kau cuma dapat 2000 lebih sisik jiwa. Dasar tidak berguna." Murid itu menjawab, "Kakak senior pasti kecewa, karena aku cuma mendapatkan sedikit. Tapi kakak ambil saja." Murongyu tertawa dengan penuh kesombongan. Dia berkata, "Benar juga. Kalau kau aku lepaskan, kau harus berpura-pura menjadi anjing dan menggonggong 3 kali." Dengan wajah masih diinjak, murid itu terdiam, sedangkan Murongyu masih memperhatikannya. Akhirnya, murid itu pun menggonggong 3 kali. Murongyu tertawa terbahak-bahak. Berpindah ke tempat lain, seseorang yang tidak terlihat bergumam, "Si Murongyu ini lebih keji dibandingkan Long Yuyin di kehidupan sebelumnya. Untungnya, aku bisa menggunakan bentuk kehampaan untuk menghindari serangan Murongyu. Kalau tidak, aku bernasib sama seperti orang itu. Aku juga tidak bisa berlama-lama begini. Jalanku menjadi sangat lambat. Aku harus segera keluar dari sini." Ternyata, itu adalah Nili. Dia pun keluar dari kehampaan. Perlahan-lahan, tangannya muncul. Nili bergumam, "Aku akan mengaktifkan teknik aliran ilahi untuk melarikan diri." Nili pun berlari dengan sangat cepat. Murongyu merasakan sesuatu. Dia terbang ke atas. "Tak kusangka kalau kau berlari secepat itu. Tapi tak semudah itu kau bisa kabur dari genggamanku." Murongyu pun mengejar Nili. Beberapa saat, Murongyu berhenti. Dia berpikir, kalau dia menghajarnya sekarang, itu bisa membuang-buang waktu. Karena dia pandai berburu gol, jadi akan kubiarkan kau terus berburu. Aku akan menunggumu sampai kau mendapatkan banyak sisik jiwa, lalu merampasnya. Berpindah ke Nili. Dia merasa kalau Murongyu itu tidak lagi mengejarnya. Dia pasti ingin mengambil sisik jiwa yang aku dapatkan lagi. Mau mencoba memanfaatkanku. Jangan harap. Nili berpikir, selain Murongyu, masih banyak lagi yang mengawasinya. Karena Nili masih remah di dunia ini. Meski Nili mengumpulkan banyak sisik jiwa, dia pasti akan jadi sasaran empuk. Para tetua juga pasti memperbolehkan hal itu. Soalnya mereka tidak ikut campur saat pertarungan tadi. Jadi sebaiknya aku segera meninggalkan reruntuhan angker ini. Kira-kira bagaimana keadaan Lu Piao dan Xiaoyu? Kemungkinan bakalan sulit mencari mereka di tempat seluas ini. Setidaknya nyawa mereka tidak dalam bahaya. Paling-paling mereka mengalami beberapa kesulitan. Tapi kalau aku berada di sini terus, bakalan buang-buang waktu. Nili pun merasa kesakitan pada lengannya. Nili memasuki pintu keluar. Akhirnya dia keluar. Seseorang melihat kalau ada yang keluar. Dan itu adalah Nili. Padahal dia baru 1 hari berada di sana. Murid-murid itu tidak melihat nama Nili muncul di papan peringkat. Seorang murid berkata, "Apa kalian tidak dengar? Waktu Nili berburu gol di reruntuhan angker, dia sempat dihajar oleh Murongyu. Sisik jiwa yang dia dapatkan juga dirampas. Setidaknya Nili itu tidak bodoh. Dia tahu kalau dia bakalan dipermalukan kalau berada di dalam reruntuhan angker." Murid lain berkata, "Itu akibatnya jika menyinggung banyak orang. Murongyu adalah jenius dari tingkat sebelumnya.
Nili pasti sudah bosan hidup karena sudah memprovokasinya. Ujung-ujungnya, Nili pasti akan bertarung dengannya. Murongyu juga menantang Jawara dari tingkat sebelumnya. Kalau tidak salah, itu Lee Xingyun. Intinya, karena Nili adalah jenius dari tingkat kali ini, banyak orang menganggapnya sebagai ancaman, dan mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghentikannya mendapat batu spiritual, meskipun mereka tidak bisa menghentikannya di papan Sensoul. Sepertinya, Nili ini tidak akan bisa mendapatkan apapun dari runtuhan angker maupun gurun api. Berpindah ke Nili, dia bergumam, sepertinya lapangan pelatihan sudah tidak bisa. Tak kusangka kalau kompetisi para peserta latihan bakalan sekeras ini. Tanpa batu spiritual, aku tak akan bisa berlatih sama sekali. Kalau di dunia luar, tidak mungkin. Tanpa Pit Soul sama saja dengan bunuh diri. Kalau aku bisa mendapatkan batu spiritual dari menyembuhkan penyakit orang-orang, lupakan. Itu sama sekali tidak realistis. Di satu sisi, orang-orang congkak itu suka menindas. Itu adalah Murongyu. Dan di sisi lain, Raja Iblis yang terus bertambah kuat. Belum lagi, sosok mengerikan Kaisar Sage. Dan semua kejadian yang mungkin aku temui di masa depan. Kalau aku tidak bisa menjadi kuat. Kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diduga, aku bakalan kewalahan. Kalau aku tidak bisa menggunakan batu spiritual untuk meningkatkan kekuatanku, maka aku perlu menggunakan cara lain. Kalau tidak ada cara lain, aku tidak akan membiarkan orang lain mengetahui keberadaan pot iblis maya. Tapi untuk sekarang, hanya Gube yang bisa membantuku. Nili pun menghilang. Berpindah ke suatu tempat, terlihat Gulan sedang duduk dan mengeluarkan asap, dan tubuhnya berkeringat. Dia membuka matanya, terlihat Nili sudah berada di depannya. Hal itu mengejutkan Gulan. Dia bertanya, apakah Nili sudah menunggu lama? Nili menjawab, belum kok. Nili melihat kediaman ini tidak terlalu aman. Buktinya saja, aku bisa dengan mudah masuk. Mohon maaf atas ketidaksopananku. Gulan menjawab, aku sudah lama lumpuh. Sampai musuh-musuhku sudah tidak melihatku berharga lagi. Akan tetapi menjadi heboh kalau aku sampai mati. Jadi itu sebabnya tidak ada yang mau ambil risiko. Nili berkata, kalau begitu, apa kesehatan Kak Gulan sudah ada peningkatan? Sekarang ini, terlihat tubuh Gulan basah. Keluar asap dari tubuhnya. Kemudian Gulan berterima kasih atas perhatian Nili. Setelah meminum obat, dia merasa sudah semakin membaik. Nili berkata, oh begitu ya, sambil bergumam. Kira-kira, si Gube kapan baliknya? Tiba-tiba, Gube sudah berada di samping Nili. Dia bertanya, Nili, kapan kau datang? Nili bertanya balik, sejak kapan kau berada di sini? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.